Sebelumnya di PT Arfa, saya pernah bekerja di inkubatornya Amikom sebagai manajer ekosistem builder. Terus saya juga pernah pendamping di sana. Terus saya pernah jadi student staff di kampus Universitas Amikom Yogyakarta. Seperti itu. Dan ini beberapa penghargaan yang pernah saya dapatkan dari tahun 2014 sampai 2019. Ini kebuka terus pintunya. Seperti itu. Oh ya, saya lahirnya di Jogja, besarnya di Bali. Ada yang dari Bali? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke, ya udah. Ada yang pernah ke Bali mungkin? Belum, Pak. Belum pernah ke Bali? Ya udah, nggak apa-apa. Nanti main Bapak nggak ya. mau ajak saya? Loh. Siapa itu? Kartika, Pak. Kartika tuh yang mana? Oh ya, ini kita perkenalan dulu ya kan. Hari ini kita perkenalan, nanti ada kuliahnya dikit. Oke, nah sekarang saya ingin kalian perkenalan sendiri. Jadi nanti ada namanya siapa, panggilannya siapa, terus lahirnya di mana, terus sekarang lagi di mana, sama passionnya apa. Oke? Oke, kita mulai dari siapa dulu. Oh, salah pencet. Ini cara ngelihatnya gimana sih? Ini saya stop dulu. Nah, ini kan kelihatan. Terus partisipan. Oke. Nah, dari yang pertama Aditya Duta Ramadan. Halo? Iya, sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Aditya Duta wabarakatuh. Ramadan. Saya dari Prodi Informatika, saya di Jakarta, tinggal di Jakarta Timur juga. Passion saya lebih ke arah itu, mau ditanya passion untuk studi ini atau passion lain? Passion dalam diri masnya deh. Saya lebih masuk ke passion keuangan sama visual game, Pak. Keuangan sama Di fashion visual game, Pak. fashion visual game. Kayak gimana itu, Mas? Maksudnya itu? Itu lebih ke arah game nggak sih, Pak? Oke, gamenya. Lah ini masih mana? Halo, Mas? Itu gamenya kayak gimana itu, Mas? Jadi desain gamenya atau desain apanya? Itu kalau itu saya cuma hobi saya aja. Hobinya. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya. Nah itu desain apanya, Mas, di gamenya? Nah, itu hobi saya mainnya Pak, bukan. Oh alah, hobinya main game. Iya, Pak. Oh alah. Terus sukanya main Mobile Legend gitu? Iya. Ya, oke. Selanjutnya Erlan Inkriwang. Iya, betul. Silahkan nyalakan kamera, perkenalan. Perkenalkan, saya Erlan Inkriwang. Mic-nya agak deketin, Mas. Nggak kedengeran. Suaranya kecil banget. Halo? Ya, sip. Nah, kayak gitu dong. Yuk. Perkenalkan, saya Erlan Inkriwang, lahir di Padang. Passionnya film, suka nonton film, anime, dan main game. Waduh, kita punya wibu yang pertama ya ini ya. Main apa, Mas? Genshin Impact, jangan-jangan? Iya, Pak. Ark Knight juga. Apa? Ark Knight juga. Ark Knight juga, waduh. Ini game-game wibu banget ya ini ya? Iya. Ya, oke. Anime apa Mas yang ditonton sekarang? Anime yang sekarang ditonton, Wonder Egg Priority, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, sama yang paling favorit, Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba itu yang masak-masak itu bukan? Bukan, yang Demon Slayer.
Oh, iya, tahu. Yang bajunya kayak kimono warna hijau itu ya? Iya, betul. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Ya, Lanjut, Erlangga Maulana. Iya, Pak. Yuk, silakan. Itu Mbak Kartika udah siap Oh siap. ya, nama saya Erlangga Ya. Maulana dari Prodi Informatika dari Pondok Aren Tangerang Selatan. Nyalain kameranya dulu dong. Sebentar, Pak. Oke, sip. Loh, Mbak Kartika sama siapa, Mbak? Sama saudara saya, Pak. Dia mau ikutan kuliah. Loh, mau ikutkan kuliah. Halo, Mbak. Berarti ini perkenalan 2 orang loh. Mbak, Ya, jangan boleh, lupa Pak. bayar kuliah ya, Mbak ya. Iya. Itu Iya. saudaranya disuruh bayar, Mbak. Iya. Ntar. Mas Erlang dulu. Loh, Mas, lagi di mana, Mas? Ini lagi di tempat umum sih, Pak. Kok Ini lagi di mengikat tempat gitu, umum, Mas? Pak. Di mana? Di kedai gitu sih, Pak. Iya. Kok gelap banget, Mas? Iya, ini, Pak. Iya. Di belakang bar, Siap. Pak. Oh, ya udah. Yuk, silakan, Mas. Yuk. Iya, saya Erlangga Maulana dari Prodi Informatika dari Pondok Aren Tangerang Selatan. Oke. Passion. Fashion. Suka minum kopi daerah nggak, Pak? Daerah suka, Toraja saya suka. Oh. Ya mungkin saya sekarang lagi bikin kopi gitu sih, Pak, tapi masih tahap belajar. Wih, apa? Pakai V60 atau apa? Iya, V60. Nah, Apa? udah bisa itu espresso. Pakai mesin espresso udah bisa. Ya, espresso, americano, long black. Gitu sih, Pak, tapi masih sedikit-sedikit sih, Pak. Latte art udah bisa? Oh, kalau artnya belum sih, Pak. Masih suka gagal-gagal gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Yuk, semangat ya, Mas ya. Ya, siap, Pak. Oke, lanjutnya. Tadi Erlang udah. Nah, nih Mbak Kartika Widyadari. Iya, Pak. Ya. Dor. Loh. Nama saya Kartika Widyadari Budiman. Terus apa lagi, Pak? Terus nabrak. Lahir di mana? Sekarang lagi di mana? Lahirnya di Tangerang. Sekarang lagi di rumah. Oh, di rumah. Ya, gitu ya. Yang jawab saudaranya ya. Itu saudaranya kuliah nggak sekarang? Kuliah. Kuliah di Saya mana, kuliah di Mbak? TPS, Pak. Apa? Jurusan sistem. Ya. Ya, Mbaknya putus. Saya kuliah di TPS. Ya, putus lagi. Halo, Mbak. Iya, Pak. Oh, udah ya. Oh, kuliah di TTS juga berdua? Iya, aku sistem informasi. Oh, sistem informasi. Kalau satunya oh iya ini ya. Ya udah. Ya, Mbak. Passion. Traveling. Traveling. Apanya traveling? Badannya apa pikirannya? Ragganya, Pak. Oh, ya udah. Kemana emangnya? Kalau mimpi alam bazrah? Serem banget, Bapak. Kemana, Mbak? Bapak. Kemana? Bapak udah berkeluarga? Loh, kenapa, Mbak? Enggak, nanya doang. Loh. Kuliah dulu. Ini perkenalan dulu. Oh. Kemana, Mbak? Paling jauh traveling ya? Boyolali. Boyolali. Naik apa? Mobil? Kereta? Kereta. Oke, udah kemana aja? Selain Boyolali. Saya biasanya naik gunung, Pak. Bapak naik gunung? Juga? Kamu mau ngajak aku naik gunung kemana? Loh. Ini yang ngebet ngajak saya tuh saudaranya apa kamunya? Apa, Pak? Lah apa? Jomblo dia, Pak. Oh, gitu. Lah, itu Mas Aditya jomblo juga nggak, Mas? Lu malah sembunyi dia. Iya, dia juga sama. Loh, Mbaknya jomblo nggak, Mbak?
Belum Pak, ada lahir. Loh, tuh, Mas Aditya. Halo, Mas. Ada Ya, lowongan Pak. nggak, Mas? Ini berasa kayak kita biro jodoh ya. Oke. Mana aja selain Boyolali? Gunung apa? Gunung apa yang udah pernah didaki? Gunung Merbabu, Slamet, Gede, Jogja Salah. berarti. Slamet di Purwokerto. Oh iya, Ding. Oke, udah pernah ke Jogja, Mbak? Udah. Oh ya udah. Oke deh. Terima kasih. Sama. Yang satunya lagi belum kenalan. Mau kenalan juga nggak? Lu malah pandang-pandangan. Lu malah ketawa-ketawa. Dor. Enggak. Enggak, apa iya? Enggak. Iya. Kenalan nanti aja Pak katanya. Oh, kenalnya nanti aja. Ya udah. Oke. Yuk, terima kasih. Kita lanjut ke Leode Muhammad Osham. Ada? Ada Pak, tapi namanya Laude Muhammad Osama Abdillah. Osama bin Laden. Oh iya, Osama Abdillah. Ya Pak. Oh iya. Oke, ya Mas, silakan. Laude Muhammad Osama Abdillah, biasa dipanggil Osama. Oke. Sekarang tinggal di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Kendari. Ya Pak. Besok misalnya kalau udah masuk kuliah, Masnya mau ke Jakarta, ke Tangerang Selatan? Siap. Wah, oke, sip. Yuk, lanjut. Hobi. Hobi desain grafis sama Desain grafis? bikin video. Bikin video. Video apa, Mas? Itu kalau ada klien Pak, sekarang sudah jarang berhenti, sudah agak berhenti ngedit video. Oh, pernah itu ngambil kerjaan gitu? Dari SMA Pak. Ambil. Wih, ada yang udah jadi belum? Saya bisa lihat gitu? Saya lihat Biasanya di-share di mana? Di-share nggak? apa itu Pak? Hasil-hasilnya? Habis rusak laptop Pak, ini habis perbayar lagi. Gitu. Oke deh. Yuk, terima kasih, Mas. Udah berhenti kerja gituan. Oh, oke. Lanjut ya. Sekarang Muhammad Reza Pahlevi. Halo Pak. Oke. Waduh, ini wibu kedua ini. Jaket udah SMK. Waduh, itu ada adiknya juga tiba-tiba lewat di belakang. Ya, Mas. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Reza Pahlevi, bisa dipanggil Parto. Parto. Iya Pak. Dari mana Partonya, Mas? Ini Muka saya mirip Muhammad- Parto katanya Pak. Oh, gitu. Iya. Coba lihat ke sana, Mas, mukanya. Ya udah, yuk lanjut, Mas. Hobi saya dari jurusan informatika. Oke. Hobi saya lahir di menggambar. Lahir saya di Tangerang Pak. Oh, Tangerang 20 juga. Februari 2023. Dekat berarti sama kampus ya? Dekat Pak, dekat banget. Oh, ya udah. Jalan berarti besok kalau misalnya ke kampus. Capek Pak. Ya udah, yuk lanjut hobi. Passion? Passion saya menggambar, videografi, fotografi, musik, ya masih banyak lagi sih Pak. Maruk ya? Iya Pak. Yang paling benar, Pak. disenangi yang mana? Ya menggambar Pak. Menggambar. Apa? Anime? Iya, original karakter, anime, fan art. Waduh. Apa? Manual atau pakai Wacom gitu? Digital gitu? Dua-duanya Pak, manual sama digital. Wih, istimewa sekali. Ampun. Oke, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Lanjut, Muhammad Fahrul. Ada? Ada Pak. Oke. Yuk. Waduh. Ini yang gambar Mas sendiri nih? Apa? Enggak, itu loh. Si Muhammad Parto. Mas Parto. Iya Pak, bener Pak. Itu gambar sendiri, Mas? Iya Pak. Wih, bagus. Ya, lanjut tadi siapa? Muhammad Fahrul ya? Ya, silakan Mas. Nama saya Muhammad Fahrul dari Prodi Nyalain Informatika. kamera dulu dong. Nggak kelihatan ini. Nah, kan kelihatan gantengnya. Nama saya Muhammad Fahrul dari Prodi Informatika. Mm-mm. Hobi saya
Traveling juga, Pak. Traveling juga. Waduh. Tuh. Mbak siapa tadi? Mbak Tika ya? Kartika. Tuh loh Mbak. Ada temennya loh Mbak. Kemana Mas? Traveling kemana? Paling jauh Malang. Malang. Hmm. Oke. Naik apa? Mobil? Kereta? Naik kereta. Kereta. Oke. Ya lanjut. Berarti ini lahirnya di mana tadi? Di Tangerang. Tangerang ya. Ini semuanya dari Tangerang semua ya, selain Mas siapa tadi tuh? Yang dari ini Kendari. Tadi pertanyaan apa aja, Pak? Nama, udah semua kok. Oh, udah semua. Ya. Makasih ya Mas ya. Oke, Pak. Sama-sama. Yuk. Lanjut, Rega Pratama, ada? Ada, Pak. Mana. Nyalakan kamera. Iya. Bentar. Mana nih? Oh, ini dia. Yuk, silakan. Perkenalkan, nama saya Rega Pratama, Prodi Informatika, asal dari Lampung. Lampung, oke. Sekarang lagi di mana, Mas? Di Lampung. Di Lampung. Ya. Oke, lanjut. Hobi traveling. Traveling juga, oke. Traveling kemana, Mas? Banyak. Yang paling jauh? Ke Bali. Kemana? Ke Bali. Ke Bali. Waduh, udah pernah ke Bali. Ngapain Mas ke Bali, Mas? Study tour kali itu, Mas. Ya, biasanya kalau luar kota itu kalau study tour pasti ke Bali ya. Mas Rega, ke Bali ngapain, Mas? Ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan sendirian atau sama pacar atau sama keluarga? Sama temen. Teman apa teman? Temen lah. Oh, teman. Ya udah, oke, terima kasih. Oke, lanjut. Rio Riansyah. Hadir, Pak. Mana? Silakan nyalakan kamera. Hadir. Mana nih? Mas Rio. Nah, ini dia. Yuk, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Rio Riansyah. Lahir Tangerang, Prodi Informatika. Hobi saya olahraga sama main game, Pak. Olahraga apa, Mas? Voli. Voli? Iya. Oke. Main gamenya apa? Main game apa? Valorant, Pak. Valorant? Iya. Waduh, ini bisalah kita ini ya, bareng-bareng nanti party ya. Siap, Pak. Oke, yuk. Terima kasih. Nanti kita mabar. Lanjut. Wahyu Kurniawan Gultom. Ada? Ada, Pak. Mana? Ada, Pak. Iya. Silakan yuk. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan Gultom. Asal saya dari Sumatera. Sumatera mana, Mas? Medan, Pak. Mana? Medan. Oh, ya, oke. Sekarang saya ada di Surabaya. Lagi di Surabaya, ngapain, Mas? Saya dulu ke sini, Pak. Sama kakak saya sih, Pak. Iya. Yuk. Sama apa? Di rumah kakak, Pak, sini, Pak. Di Surabaya. Oke, Saya dari Prodi Informatika. Hobi saya olahraga dan musik, Pak. Olahraga dan musik. Oke. Ya, Main musik apa? Sama main olahraga apa? Kalau olahraga sih, Pak, senangnya lari sama renang, Pak. Kalau itu musik lari kemana, Mas? Lari dari kenyataan atau? lari dari jalur, Pak. Oke, kalau main alat musik? Ke gitar, Pak. Gitar? Iya, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Iya, Pak. Lanjut, yang terakhir, Zulfa Malika Amanah. Ya, hadir, Pak. Mana Mbaknya? Oh, ini dia Mbaknya. Halo, Mbak. Iya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Malika Amanah. Bisa dipanggil Zulfa. Saya lahir di Jambi dan sekarang juga masih di Jambi. Tepatnya di kota Jambi. Di Jambi? Iya, di Jambi. Oke. Untuk
passion atau hobinya, saya suka menulis sama membaca dan menyukai hal-hal yang baru. Menyukai hal-hal yang baru. Apa itu, Mbak? Yang sekarang lagi ditekuni yang baru apa? Ini sih yang di program ini. Soalnya menurut saya ini suatu hal yang baru saat kuliah gitu. Soalnya kan dulu saya background-nya dari MAN gitu, dari Madrasah Aliyah Negeri. Jadi kan itu nggak ada programming, cuman ada bidangnya elektro. Jadi Pusing nggak, Mbak, disuruh ngoding? Nggak juga sih. Nggak, wede, keren. Tapi kalau misalnya, intinya kalau udah niat pasti bisa. Waduh, kalau ada niat pasti bisa gitu ya. Oke, nah, oke udah semua ya. Ada yang belum perkenalan? Nggak ada ya? Aman? Oke, nah, saya lanjutkan lagi. Ini ada beberapa syarat buat kalian yang mau dapat nilai A. Saya tuh kalau kasih nilai itu gampang kok, tenang aja. Nah, cara share screen lagi gimana ini? Oh, ini dia. Share screen. Oke, nah. Jadi untuk dapat nilai A, itu minimal presensi, itu 75%. Jadi nanti di bawah 75% berarti maksimal dapat nilai B ya, walaupun nilainya bagus, kayak gitu itu. Terus kalau presensinya kalau masuk kelas itu kurang dari 50%, dia nggak boleh cross check. Jadi misalnya kalau nanti nilainya tiba-tiba dapat C, dia mau cross check. Kok ini saya dapat C, Pak? Padahal kayaknya saya dapat B, bisa nih kayak gitu ya. Tapi misalnya kalau presensinya di bawah 50%, saya nanti nggak terima kayak gitu. Terus absensi ini, kalau misalnya titip absen itu default D. Terus absensi misalnya kalau nanti kalian nggak absen di MIT atau UAS, itu nanti nilainya kosong. Terus kalau misalnya datang salah satunya aja, mau MIT atau mau UAS, itu nanti maksimal nilainya C. Jadi kalau salah satu ya yang datang. Terus nanti untuk cross check nilai itu nanti ada sesuai tanggalnya, sesuai jadwalnya dari ITTS. Nah, di sini ada keterlambatan. Kalian mau berapa menit untuk keterlambatan? 30 menit cukup? 1 hari. Terlambat apa, Pak, join? Ini terlambat join masuk kelas. Atau nggak usah aja? Ada atau nggak ada? 30 menit, Pak. 30 menit ya, cukup ya? Iya Pak, 30 menit. Oke deh. Oke, 30 menit. Terus nanti di perkuliahan kita nanti ada kuis sama tugas. Terus nanti tugasnya bakal dikumpulnya antara via classroom atau lewat e-learning. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Afwan, Pak. Ada yang, Bapak sendiri. Gimana? ada yang belum kenalan, Pak. Oh, ada yang belum kenalan? Siapa? Kak Dimas kayaknya. Kak Dimas. Waduh, ini baru datang kok. Yuk, silakan Mas Dimas bisa perkenalan dulu. Bentar, ini cara close share-nya gimana sih? Tuh. Oh, ini stop. Oke. Yuk, Mas Dimas silahkan perkenalan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Dimas Abdul Aziz. Oke. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Oke. Hobi saya main voli sama mancing, Pak. Main voli sama mancing. Mancing apa, Mas? Mancing perkara atau mancing apa ini? Mancing ikan. Mancing ikan. Di mana, Iya. Mas, kalau saya mancing ikan? Di mana-mana. Di mana-mana. Di kali, di sungai? Danau, pemancingan, bisa Pak. Oh ya udah. Oke, sip. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Oke. Bentar ya.
Oke, kita lanjut. Kalian udah bisa masuk e-learning semua ya? Udah, Pak. Udah ya. Nah, di situ udah saya kasih PPT. Nanti misalnya kalau kalian mau baca silakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke perkuliahannya. Ini semuanya punya laptop ya? Saya nggak punya, Pak. Saya masih pakai HP. Siapa itu? Kartika. Mbak Tika. Oh ya. Kenapa nggak punya HP, Mbak? Nggak punya HP. Kenapa nggak punya laptop, Mbak? Belum beli, Pak. Kemarin rusak. Ya. Oke. Nah, untuk perkuliahan kita nanti bakal menggunakan AI, Photoshop, sama Corel kebanyakan nanti. Jadi nanti misalnya kalau ada yang belum install, silakan diinstal ya. Oke, terus saya akan share screen. Nah, udah kelihatan semua ya? Oke, kita bakal lanjut langsung. Oke, nah, jadi ada yang ngerti nggak citra itu apa? Ada yang udah baca-baca sebelumnya? Gambaran. Oke, gambaran seperti apa itu? Apa yang dilihat, apa yang dipoto sih kayaknya, mah. Apa yang dilihat, apa yang difoto. Oke, masuk. Siapa tadi itu? Muhammad Fahrul. Oke, saya note dulu nih. Muhammad Fahrul. NIM-nya berapa, Mas? Bentar, Pak. Lihat HP. Lupa. Ya. Sebentar. Dur. Oke, sambil nunggu. Ada yang lain nggak? Apa itu citra? Mbak Tika, itu Mbak Tika? Ini saya jadi ingat Mbak Tika terus ini. Mbak Tika, apa Mbak? Bapak saya send di itu ya, chat. Oke, boleh. Chat apa nih, WA? Chat Zoom. Oh, chat Zoom. Oh ya, oke. Saya kira chat apa. Mbak Tika, halo Mbak Tika, masih ada di sini? Masih, Pak. Oke, yuk Mbak, coba Mbak. Apa itu Mbak? Citra menurut saya, Pak. Iya. Aura yang dikeluarkan dari suatu objek. Aura yang dikeluarkan dari suatu objek. Ya, Baca di mana itu Mbak? Baca di situ, Pak. Oke. Lagi yang lain? NIM-nya berapa Mbak? 132. Ya. Nolnya 4, 8. Nolnya 4. 8. 8. 08 atau 8? 8. Oh, 8. Oke, Ya. sip. Nah, betul ya. Jadi citra itu adalah gambar. Jadi kita bisa bilang citra itu adalah image seperti itu. Nah, image-nya itu bisa berarti dia 2D atau 3D. Seperti itu. Kalau yang 2D itu berarti kita gambar kayak gitu biasa, terus poster itu juga termasuk 2D, terus kalian misalnya desain di baju itu juga 2D. Nah, misalnya kalau 3D itu biasanya dimasukkan di video, terus game yang 3D itu juga bisa masuk, terus video-video kayak gitu juga termasuk, kayak gitu itu. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari grafika komputer. Itu adalah ada di Sains dan Teknologi Encyclopedia. Itu adalah satu cabang ilmu komputer yang berhadapan dengan teknis dan teori sintesis gambar komputer, kayak gitu. Nah, yang ini nanti dimasukkan misalnya kalau gimana caranya si komputer ini ngerti gambar ini tuh gambar apa. Contoh misalnya nanti ada gambar A, kayak gitu. Nah, gimana caranya komputer itu ngerti kalau itu gambarnya A,
kayak gitu itu. Nah, itu nanti ada metodenya tersendiri. Kayak gitu. Terus ada marketing terms juga. Jadi diciptakan dan dimanipulasi melalui penggunaan alat komputer. Jadi nanti ini modelnya di print seperti itu. Terus nanti ada Britannica. Bentar, ini bisa terbang nggak sih? Nah, ada penggunaan komputer menghasilkan gambar visual. Nah, ini biasanya memiliki GIF dan JPEG untuk menggambar tunggal dan MP4 dan QuickTime untuk gambar multiframe. Nah, jadi ini misalnya kalau kita JPEG itu foto-foto itu maksudnya JPEG, terus PNG dan lain-lain. Misalnya kalau video itu MP4 dan lain-lain. Itu bentuk ekstensinya seperti itu. Terus ada ensiklopedia sama grafika komputer bentuk CG. Yang CG itu biasanya dia modelnya kayak animasi, bukan animasi, efek-efek seperti itu. Nanti misalnya kalau kalian ada yang mau ditanyakan langsung tanya aja ya. Kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh dari grafika komputer. Jadi nanti ada arsitektur, terus nanti ada interior juga, interior design itu juga termasuk dalam cakupan kita, cakupan citra itu. Terus ini ada desain baju, background, terus ini beberapa desain, ini game, terus ini ada simulasi seperti itu. Nah, nanti kita bakal bikin banyak di 2D-nya. Mungkin beberapa kali nanti bakal 3D. Kayak gitu itu. Oke, nah ini ada dua pengelompokan citra. Jadi ada citra yang tampak sama tak tampak. Nah, ada yang tahu nggak bedanya apa? Citra tampak sama tak tampak. Misalnya kalau dari penjelasannya seperti ini. Ada yang tahu? Bedanya citra tampak sama citra tak tampak. Citra tampak itu kayak objek bukan, Pak? Objek, oke. Objeknya gimana? Misalkan kayak bisa jadi manusia, bisa jadi barang benda kayak kipas angin, TV, laptop kayak gitu. Jadi langsung dapat bisa disentuh. Oke. Ada yang lain? Sebentar. Oke, mohon maaf. Yuk. Tadi yang pertama siapa yang jawab dulu tadi, deh? Saya Pak Adit. Oh ya, Mas Adit, NIM-nya berapa, Mas? 103 2025. Oke. 103 2025. 25. Oke, 2025. Oke. Lanjut, siapa tadi lanjutannya yang mau jawab? Saya Pak, sama Pak. Siapa? Sama Pak. Kode Muhammad Osman Abdillah. Bentar. Masnya mana ini? Kok nggak kelihatan? Oh sama, oke. Ya Mas. Citra tampak itu lebih mirip kayak benda atau seni yang dapat digunakan. Mirip seperti kayak jaket, celana, baju dapat digunakan. Citra yang tak tampak dari pengertiannya lebih mirip kayak seni yang hanya dapat dinikmati saja seperti foto, video, dan musik. Oke. Boleh. NIM-nya berapa?
Gimana jumlahnya? Berapa? Sabar, Pak. Oh ya, oke. 3.212. Ada di chat, Pak. 2000? Ada di chat. Oh, udah di chat. Oke. Saya cek dulu. Oh, Mbak Tika juga udah. Oke, nah, jadi, Mas Adit, oke. Nah, jadi ya citra tampak itu adalah sesuatu yang bisa kita pegang, yang bisa biasanya itu berupa print-printan atau hasil yang udah jadi. Contoh misalnya kalau desainnya di baju, jadi kan pertama kali kan kita desainnya di laptop ya, laptop atau PC. Nah, itu adalah citra tak tampak karena kita baru desainnya aja, belum hasil yang bisa kita pegang. Nah, misalnya nanti udah di sablon, udah ada di kita, udah kita pegang bajunya, nah itu adalah citra yang tampak seperti itu. Nah, itu adalah perbedaannya. Jadi misalnya kalau kalian masih desain di AI atau di Corel atau di Photoshop, nah itu termasuk citra tak tampak. Tapi misalnya kalau udah dicetak atau udah dijadikan hasil, nanti kalian desain 3D-nya kipas mungkin kayak tadi itu. Nah, nanti dari 3D-nya kipas nanti kalian cetak pakai 3D printer. Nah, nanti kan hasilnya jadi 3D ya, bentuk 3D kayak gitu itu, bentuk kipas. Nah, itu adalah citra tampak. Seperti itu. Oke, yang ini nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, jadi di grafika komputer ini juga nanti akan masuk ke image, perbaikan image. Jadi yang nanti sebelumnya di kiri kayak gini, resolusinya rendah, nanti akan kita perbaiki menjadi yang seperti yang di kanan ini. Jadi resolusinya lebih bagus kayak gitu itu. Walaupun gambarnya mulai dari yang seperti ini yang jelek dulu kayak gitu itu. Nah, ini ada prosesnya juga. Ada beberapa proses, misalnya kalau nanti dia jadi hitam putih atau modelnya seperti ini atau hitam kayak gitu itu. Nah, jadi di dalam citra itu nanti kita akan masuk ke grafika komputer, terus ada pengolahan citra sama pengenalan pola. Nah, untuk di hari ini nanti kita bakal belajar tentang penggunaan AI sekalian. Ada yang udah ini install AI? Baru Photoshop, Pak. Photoshop, oke. Kalian bisa install sendiri kan? Bisa nyari sendiri kan ini ya, Excel-nya, instalannya? Atau perlu dicariin? Halo? Perlu dibantu dicariin atau bisa nyari sendiri untuk instalannya? AI berat. AI itu nggak terlalu berat sih. Sinyalnya kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Boleh, nanti kita bakal belajar satu-satu dulu. Jadi nanti kemungkinan bakal di Photoshop dulu aja deh. Kita belajar di Photoshop dulu aja. Jadi install Photoshop dulu semua. Terus nanti misalnya kalau selanjutnya bakal nanti pindah ke AI. Tapi nanti kemungkinan ada yang bisa harus dari AI ke Photoshop. Jadi dipersiapkan juga ya. Kayak gitu. Terus yang diinstal AI-nya berapa, Photoshop-nya berapa itu CC 2017 boleh, atau yang penting CC serinya, bukan yang CS 6 atau CS berapa gitu ya. Jadi kalau bisa CC. Alhamdulillah nggak boleh lagi. Oke. Oke, sip kayak gitu. Kita lanjut. Nah, sama kayak gini nih. Jadi nanti kita bakal kerjaannya juga bakal ngedit desain seperti ini. Jadi kayak Titanic modelnya. Jadi ada orang yang pelukan, ini kan bukan kayak Titanic beneran ya. Nah, tapi seumpama seperti Titanic kayak gitu itu. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri. Oke, lanjut.
Nah, nanti untuk di grafika ini nanti bakal masuk di ada perbaikan kualitas citra, ada pemudaran juga, ada pemampatan, terus ada segmentasi, ada pengorakan. Oh, ini salah nih. Oke, sama rekonstruksi citra. Seperti itu. Nah, ini untuk perbaikan kualitas. Jadi nanti perbaikan kualitas bisa kita gunakan di Photoshop. Jadi nanti bisa warnanya diperbarui atau nanti kita ganti warna, terus noise-nya dihilangkan, itu bisa menggunakan Photoshop kayak gitu itu. Nah, ini adalah restorasinya, pemugaran citranya. Dia bisa menghilangkan noise atau samaran kayak gitu itu. Nanti kita bakal gunakan di Photoshop juga. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita akan lanjut ke praktek. Boleh izin bertanya, Pak? Boleh, silakan. Kalau aktivitas vulkanisme Gunung Merapi termasuk citra juga bukan, Pak? Aktivitas Gunung Merapi. Apanya Ya. dulu nih? Aktivitasnya atau kayak gimana? Grafiknya itu, Pak, yang menentukan naik turunnya itu. Yang menentukan grafik naik turunnya itu, yang ininya, misalnya kalau ada gerakan terus naik kayak gitu ya? Ya, dari aktivitas saya itu, Pak. Oke. Kalau misalnya kayak gitu, dia hanya ini ya grafiknya aja ya. Tapi itu tidak bisa menjadikan dia sebagai sebuah objek. Berarti nggak masuk. Baik, Pak. Terima kasih penjelasan. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, tanya aja. Nggak ada? Mbak Tika? Mau tanya Mbak Tika? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya udah. Bapak Ya. sendiri posisi di mana, Pak, sekarang? Waduh, kok tanyanya malah saya di Jogja, Mas. Bapak sendiri lebih suka tubruk, V60 atau Buset, manual atau espresso gitu, Pak? Saya lebih suka manual brew sama V60. Oh, ini kan udah terlanjur saya jelasin ya, Pak. Jangan lupa kalau ada di sini mampir-mampir ke kedai saya, Pak. Oh, punya kedai, Mas? Enggak sih, Pak, ini barengan gitu sih, Pak. Oh, boleh. Apa nama kedainya? Besok misalnya kalau saya ke sana, kita gitu ngopi bareng lah di sana. Oh ya, siap, Pak. Nanti apa kalau saya udah bisa buat latte art? Oh, boleh lah. Ada kopi apa aja di sana, Mas? Banyak, Pak. Nanti saya share menunya deh, Pak. Waduh, itu bisa dikirim ke Jogja nggak, Mas? By the way. Belum, kalau untuk sekarang belum bisa sih, Pak. Nanti deh, Pak. Oke deh. Sip. Nanti saya buatin yang spesial ya, Pak. Waduh, ini ada jampi-jampinya jangan-jangan nih. Spesial. Enggak ya? Oke, kayak gitu itu. Ini ada yang tanya kalau yang PS 2020. Itu kalau 2020 berarti CC biasanya. Itu nggak masalah. Jadi Photoshop itu ada 2 seri ya. Yang pertama itu yang lama itu yang PS berapa? PS6, PS5 dan lain-lain. Nah, yang baru itu biasanya Photoshop 2020, 2017, 2016 dan lain-lain. Nah, itu udah termasuk CC. Nah, kenapa saya mensarankan untuk menggunakan yang CC? Karena kalian nanti bisa dalam satu frame kayak gitu nanti kalian bisa mendesain 2 atau lebih desain kayak gitu itu. Jadi misalnya kalau kalian mau desain modelnya feed Instagram, kalau kalian misalnya mau dari atas sampai bawah itu nanti bakal nyambung. Nah, itu lebih gampang untuk didesain seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau citra satelit itu termasuk citra juga bukan, Pak? Termasuk citra yang tak tampak juga bukan, Pak? Citra satelit, kayak gimana itu, Mas? Oh ya, citra satelit dari Google Map, Pak, maksudnya gambar dari Google Map itu. Gambar dari Google Map itu berarti citra tak tampak. Kalau misalnya nanti di print berarti tampak. Oke, baik, Pak, terima kasih Pak penjelasan. Oke, sip. Oke, ada lagi?
Oke, sekarang kita bakal lanjut ke ini ya. Praktek. Kita bakal coba prakteknya. Oke, ini ada yang tanya nih. Gambar kalau iya. Oke, kalian nanti nggak bakal disuruh gambar, tenang aja. Tapi kalian bakal disuruh desain. Desainnya seperti apa, nanti sambil jalan aja nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng-bareng. Kayak gitu-gitu. Apalagi? Bapak, nanti desainnya desain apa, Pak? Macam-macam. Nanti kita bakal desain feed Instagram mungkin. Nanti kita bakal desain banner dan lain-lain, atau mungkin kita bisa desain untuk bagian baju. Itu nanti bakal saya jelaskan. Kayak gitu itu. Ada lagi? Mbak Tika? Oh ya, gimana? Mas Erlangga? Pak, kalau yang non coffee suka juga nggak Pak? Yang waduh, masih tanya kopi lagi nih. Kayak red velvet atau taro gitu Pak? Suka juga nggak Pak? Minuman kekinian itu saya sukanya velvet. Red velvet ya Pak? Red velvet. Nanti saya buatin red velvet tapi campur espresso deh Pak. Wah, ya, boleh. Saya tuh pernah nyoba yang apa ya? Pink espresso. Kalau misalnya pernah ke Jogja itu ada salah satu bar di sini, satu cafe. Itu dia ada pink cafe, pink espresso. Itu juga enak. Oh, ya siapa nanti saya buatin ya Pak kalau main ke sini. Wah, boleh lah nih. Saya senang ini. Siapa? Oke. Nah, sekarang kita bakal coba untuk membuka Photoshop. Oke, udah kelihatan semua ya? Nah, kita sekarang coba untuk membuat desain 2D menggunakan Photoshop. Ada yang belum pernah pakai Photoshop sebelumnya? Yang sama sekali belum pernah? Ada? Udah sekali, Pak. Muhammad Fahrul, Mas Fahrul. Oke, itu belum pernah. Terus siapa lagi yang belum pernah? Udah sekali doang, Pak. Udah sekali doang. Oke. Nah, saya tanya dulu deh. Oh, ini ada yang ngechat nih. Saya belum pernah. Oh iya. Oke. Nah, misalnya kalau di 2D itu biasanya dia satuannya kan pakainya kertas ya. Model A4 atau B5 dan lain-lain. Nah, ada yang tahu nggak misalnya kalau video dia pakainya apa? Ada yang tahu formatnya? B4, Pak. Oke,
misalnya kalau kita misalnya desain 2D ya, kayak gini nih, kita pasti new. Nah, biasanya kan kita menggunakan kalau enggak 10 mana dia? Kertas ukuran A4 kayak gini nih, atau B5 dan lain-lain. Nah, misalnya kalau video itu biasanya kalian menggunakan apa? Ada yang tahu nggak? HDTV, H264. Ya, betul. HDTV, H264 kayak gitu itu. Nah, dia satuannya dia menggunakan pixel ya. 1070, 1080p kayak gitu itu. Nah, ada yang tahu nggak 1080 itu berapa kali berapa? Kalau misalnya kalian nonton di YouTube. Ada yang tahu? 1080 itu berapa kali berapa? Kali 1980 kali 1080. Berapa? 19? 80 kali 1080. Bentar. Kalau nggak salah. Saya ingat itu. Ralat Pak, 1920. Oke, mohon maaf ini ya. Nah, sekarang kita bakal bikin kertasnya dulu. Kita menggunakan A4. Ini baru contoh aja ya. Hari ini kita bakal perkenalan dulu aja. Nah, ini adalah work frame untuk kalian kerjakan di Photoshop kayak gitu. Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Yang samping kiri ini buat apa, yang samping kanan buat apa, dan lain-lain. Ada yang mau jelasin? Salah nggak masalah? Ya, yang udah pernah nyoba tadi? Itu yang gambar teks di sebelah kiri untuk memasukkan teks, bukan Pak? Yang mana? Ini? Iya Pak. Oke, bagus. Apalagi? Yang gampang ya. Apalagi? Ada yang lain? Ini ada yang tahu nggak? Kegunaannya dari magnetic lasso tool. Untuk selection, Pak. Seleksi, betul. Tapi dia Terus, bakalan nempel. Iya, betul. Dia nanti bakal nyeleksi nempel bentuknya. Kalau misalnya nanti ada objek, nah dia bakal mengikuti objeknya. Ini mouse saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Ya, Nah, kelihatan, Pak. ini nih. Seperti itu. Nah, terus di sini ada Magic Wand Tool. Ada yang tahu nggak? Magic Wand Tool itu gunanya buat apa? Menyeleksi dari kalau misalnya apa ya? Menyeleksi suatu warna. Oke, bagus, betul sekali. Jadi contoh, misalnya kalau kita mau nyeleksi background, tapi yang dia kontras banget. Jadi misalnya kalau depannya warna merah, terus belakangnya warnanya hijau, atau mau belakangnya warna putih. Nah, nanti itu dia kontras banget ya warnanya ya. Nah, itu nanti bisa menggunakan Magic Wand Tool. Itu lebih cepat untuk menghilangkan background-nya. Kayak gitu itu. Terus di sini ada eyedrop tool. Ada yang tahu nggak? Gunanya buat apa? Color pick untuk ngambil warna. Untuk ambil warna, betul banget. Jadi contoh misalnya kalau kita ingin spesifik warnanya sama kayak
objek yang lain, nanti bisa menggunakan airdrop ini. Kayak gitu itu. Nah, terus di sini ada triangle. Jadi untuk buat bikin kotak kayak gitu itu. Terus ini cara ganti warnanya di mana? Itu ada di bagian sini. Nah, nanti kita bisa ganti warna sesuka kita. Terus misalnya kalau kita mau bikin buletan ya, itu caranya yang di bagian kiri ini kita bisa pencet agak lama. Terus nanti kita bisa milih mau yang rectangle tool, ellipse tool, round pinggirnya sampingnya itu round, ada polygon juga, line dan lain-lain. Ini nanti bisa kalian lakukan sendiri. Nah, terus misalnya kalau mau bikin buletannya ini benar-benar bulat, itu menggunakan shift. Jadi waktu kita bikin buletan, itu misalnya kalau kita nggak pakai shift, dia bakal terserah kita. Tapi misalnya kalau pakai shift, dia pasti bakal langsung bulat. Kayak gitu itu. Ini misalnya kalau kita menggunakan shift, terus kalau nggak pakai shift, nah bentuknya dia bakal seperti ini. Jadi bagus yang mana, itu terserah kalian mau objeknya mau bikinnya seperti apa. Kayak gitu itu. Nah, di sini yang saya bilang tadi itu bedanya CC sama CS, itu dia ada di artboard tool-nya ini. Jadi kalau di CC itu kita bisa bikin artboard itu di sebelahnya. Kayak gini nih. Ini artboard 1 mungkin, terus nanti ada artboard 2. Kayak gitu itu. Nah, nanti misalnya kalau kalian mau bikin desain yang nyambung untuk dua letak, contoh ini depan belakang ya, itu nanti mau dibikin satu satuan desain itu nanti lebih gampang menggunakan seperti ini. Kayak gitu itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Lanjut? Saya jelasinnya terlalu cepat nggak? Enggak ya? Nah. Enggak, Pak. Mohon, Pak. Ya. Oke, nah. Sekarang, saya ingin kalian bikin kelompok. Satu kelompok 2 orang. Oke, Pak. Nah, tugasnya ngapain? Kalian bikin, bentar. Ini saya stop dulu. Oke, nah udah bikin kelompok ya. Nanti kelompoknya 2 orang, terserah kalian mau sama siapa aja boleh. Kalian yang milih sendiri. Terus tugasnya adalah kalian pilih 1 gambar. 2 gambar aja, 2 gambar. Terus cari mana yang dikatakan gambarnya itu jelek, sama mana yang dikatakan itu gambarnya bagus. Kayak gitu itu. Terus dari 2 gambar itu, coba kalian rubah warnanya. Contoh misalnya kalian nanti cari di Google. Saya share screen dulu. Oke. Contoh misalnya nanti ada gambar apel. Nah. Jadi yang kayak gini, coba nanti kalian ganti warnanya, ini pertamanya merah jadi warna biru, kayak gitu itu. Oke? Nangkep? Nangkep yang dimaksud? Gambar yang nggak bagus itu yang pixelnya itu, Pak, yang hancur apa gimana? Ya, betul. Gambar itu yang pixelnya hancur.
Jadi saya pengen tahu kalian bisa Yang nggak? Apple itu pixelnya Gimana? hancur atau bagus, Pak? Kenapa? Yang Apple tadi itu pixelnya hancur atau bagus? Ya nggak tahu. Coba kalian diskusi sama teman kalian sekelompok berdua itu yang dikatakan jelek seperti apa, yang dikatakan bagus seperti apa. Terus nanti coba misalnya kalau jelek, kalian bisa ini nggak bagusin lagi dengan cara apa? Oh, berarti dua yang bagus sama yang jelek itu warnanya harus diubah gitu bukan? Ya, nanti dua-duanya nanti bakal diubah warnanya. Oke. Nah, terus nanti dikasih penjelasan juga. Jadi warna yang yang jelek itu dia dikatakan jelek gara-gara apa, kayak gitu itu. Terus yang bagus dikatakan bagus gara-gara apa, seperti itu. Oke? Oke, Pak. Sip, saya kasih waktu 20 menit cukup? Kurang, Pak. Kurang. Belum ada aplikasinya, Pak. Itu Mbak Tika. Oke, karena sekarang belum ada ininya ya. Nah, mungkin gini aja deh. Pilih dua gambar. Terus yang satu jelek, yang satu bagus. Terus dikasih deskripsi. Yang jelek itu gara-gara apa, yang bagus gara-gara apa. Terus gimana caranya biar gambar kita itu bagus. Itu biasanya dikasih apa aja. Pixelnya mau ukuran berapa mungkin dan lain-lain kayak gitu itu. Oke? Nggak harus dirubah dulu hari ini, nggak apa-apa. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, sip. Silakan. Saya kasih waktu 20 menit.
Ada yang udah selesai? Ada yang udah? Ada yang mau ditanyakan, tanya aja ya. Oke, udah selesai? Belum? Masih ada waktu 10 menit lagi.
Pak. Ya, gimana? Kami sudah, Pak. Saya dan Oke. Adit. Kelompoknya siapa sama siapa? Coba share screen. Atas nama mana tuh? Laude Muhammad Osama Abdillah sama Aditya Duta Ramadan. Oke, yuk. Silakan share screen. Ini sudah tershare screen-nya, Pak, atau belum? Hitam. Belum, Posisi Sam. hitam. Oh, berarti jaringanku. Nah. Waduh, langsung Photoshop ya. Ya. Yuk, silakan Mas. Yang pertama, saya serahkan kepada Mas Adit untuk menjelaskan gambar yang jelek. Menurut Oh, berarti Mas Adi jelek gitu ya maksudnya ini? Atau gimana ini? tidak Pak. Kami tidak bukan. Ya, silakan Mas. Maaf Pak, kebalik. Saya dulu. Saya dulu yang gambar yang jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kenapa gambar kok patah-patah gitu? Aduh. Pertama, untuk gambar yang jelek kami pakai yang ini. Apakah kelihatan di share di screen? Oke, kelihatan. Lanjut. Kenapa? Pertama-tama itu untuk sebuah gambar, menurut kami itu bukanlah berdasarkan kualitas, kebagusan atau apanya itu, tapi berdasarkan keinginan orang sendiri, berdasarkan berdasarkan orang itu sendiri, bagaimana apa yang dia suka. Kalau menurut saya ini gambar adalah gambar yang jelek karena pertama untuk grafiknya sangatlah kurang bagus di mata saya. Yang kedua, pembagian warnanya itu sangat kontras sekali, tidak matching, tidak ada kayak pertemuan antara air dengan pasirnya itu tidak rata. Lalu antara pasir dengan rumput itu terlihat lebih natural, ada perbedaan yang tidak sinkron, tidak bagus sekali. Untuk menurut saya itu. Yang selanjutnya gambar yang kurang bagus, saya serahkan kepada saudara Adit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menjelaskan gambar yang bagus, yang gambar yang kedua itu kenapa bagus, karena dari gambarnya sendiri, konsep gambarnya itu bagus, terus detailnya juga lebih mantap, sampai ke belakangnya, sampai gedungnya, sampai ada orang-orang itu juga lebih detail lah. Kalau buat game sih ini kalau di game ini covernya itu udah bagus. Terus kalau warnanya ini bagus, tajam, terus juga halus, nggak burik. Terus kalau warna highlightnya lebih dominan muncul sih, jadi lebih fresh untuk dipandang. Sekian Pak. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menimpali? Halo, teman-teman yang lain?
Halo Pak. Ya, halo. Gimana Mas? Pak, kita kan belum nggak ada apa namanya? Nggak ada Photoshop nih Pak. Jadi bisa nih jelasin pakai Word doang. Boleh, nggak masalah, nggak masalah. Oke Pak. Oke, Mas Adit. Ya. Coba tadi tampilin lagi Mas. Yang jelek karena Nah, oke. Coba Mas, diajarin temennya caranya tadi bikin airnya berubah warna. Coba diulang dari awal. Pertama itu satu. Pertama itu select gambarnya ini. Select gambar yang ada, pakai tool select. Habis itu cek di bagian layers. Layer mana yang yang ingin kita ubah. Apabila sudah tercentang, pastikan dia mempunyai tanda mata seperti ini. Berarti dia menyala atau sedang ada. Lalu pindah ke ada gambar di pojok kanan bawah itu yang gambar seperti ini, yin dan yang. Pindah ke hue atau saturation. Habis itu klik ini untuk clipping mask atau untuk menyatukan antara hue dan saturation itu kepada gambar. Klik ini untuk mengubah satu warna yang akan kita ubah di sini. Misalnya kita mau ubah lautnya jadi warna darah, berlumut, dan seperti itulah. Apabila karena ini lautnya berubah semua dan mapnya juga berubah, kita dapat mengubahnya secara mengubahnya satu warna saja. Misalnya mau lautnya mau diubah, itu dengan cara pilih ke brush. Pastikan di bagian bawah sini itu adalah layar hitam di atas dan layar putihnya di bawah. Pindah ke bagian sebelah kanan, yaitu layar sini. Apabila habis itu kita pilih ke layar kosong yang ini. Collect. Setelah itu hapus, warnai. Nah, jadi akan muncul tanda hitam di sini apabila untuk mengembalikan warna awal dari gambar. Jika kita matikan dan kembali seperti normal untuk warna lautnya, dan ini akan tetap warna normal juga. Oke, bagus, sip. Terima kasih Mas. Lanjut, yang lain? Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih juga. Yuk, ada yang udah selesai lagi? Boleh share screen yang kebetulan saya tahu aja, Pak. Oke. Oh iya, yang tadi 2 orang tadi itu bisa tulis nama sama NIM-nya di kolom chat ya. Langsung jadi satu aja. Biar saya tandain. Oh iya, sama ketua kelasnya siapa? Halo? Usama aja Pak, Usama.
Mas Osama, gimana Mas Osama? Halo Mas Osama. Halo, halo. Halo Mas. Pengen Pak, tapi jadi ke bahasa Inggris. Oke, Mas Osama, bisa WA saya nggak Mas? Tunggu Pak. Oke. Saya tulis di kolom chat ya, WA saya. 083 867. Pak, ini saya boleh share screen yang kebetulan saya ketahui nggak Pak? Boleh, boleh, boleh. Silakan Mas. Sebentar. Iya, Mas Osama bisa WA saya sekarang ya? Waduh, gambarnya Ini udah siapa kelihatan itu, belum? Mas? Ini udah kelihatan belum Pak? Udah. Jadi ini Ceweknya yang siapa ini? Ini saya nyari-nyari sih Pak. Oh, ini ceweknya besok kayak gini. Kenapa Kak? Kenapa Pak? Istrinya pengen kayak gini besok. Enggak sih Pak, ini contoh aja Pak. Oke, yuk silakan. Jadi ini gambar yang buremnya, terus setelah dibaguskan jadi, waduh, jadi seperti ini Pak. Udah kurang lebih gitu aja sih Pak. Oke, coba kasih penjelasan Mas. Penjelasan. Jadi gambar ini gambar yang belum dipertajam, lalu setelah dipertajam jadi seperti ini Pak, kurang lebih. Itu cara pertajamnya gimana? Cara mempertajam resolusinya Pak. Gimana ya? Yang bagian itu lain waktu deh Pak, saya jelasinnya saya juga belum begitu ngerti sih Pak. Oke deh, sip. Terima kasih Pak. Yuk. Yuk, siapa lagi? Ada yang udah lagi? Pak. Siapa? Saya Pak sama Kartika Pak. Bertiga? Kartika Pak, Kartika Widedari. Oh, Kartika. Yo. Nah, oke Pak. Izin share screen Pak. Ya, boleh. Ini ya. Nah ini Pak. Oke, yuk silakan. Bagus yang di bawah. Ini bagus. Enggak, ini bagus. Ini jelek. Ini kalian lagi berduaan? Iya Pak. Hah? Iya Pak. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Kartika Pak. Kamu ngapain di rumahnya Kartika? Gak ada Pak, main-main doang. Kamu main di rumahnya Kartika. Kamu pacaran bukan sih? Kalian tuh berdua? Bukan Pak, teman Pak.
Teman apa teman? Teman Pak, biasa. Ini kita rame-rame Pak. Loh, tadi katanya berdua. Rumah kalian dekat emangnya? Enggak. Enggak. Enggak juga sih Pak. Enggak Pak. Loh. Ini kalian kenalnya sebelum masuk ITTS atau sesudah masuk ITTS? Sesudah Pak, sesudah masuk Pak. Sesudah masuk ITTS, terus sampai main ke rumah gitu ya? Kan teman, Pak. Oh teman, ya kan? Iya. Sebelum jadi istri sama suami kan juga dulunya teman. Yo, silakan yo. Ini Pak gambar yang pertama nih yang hitam putih Pak. Ini kalau menurut kami bagus Pak, bagus. Oke. Bagus karena ukuran gambarnya lebih besar, maka kualitas gambarnya juga lebih bagus dibanding yang di bawah Pak. Kualitasnya lebih bagus yang atas Yang di daripada yang bawah. bawah. Iya. Baca. Oke. Emang yang di atas kualitasnya berapa, yang di bawah kualitasnya berapa? Ini gambar download Pak, jadi nggak tahu Pak. Gimana? Gambar download Pak, jadi nggak perhatikan tadi Pak. Oke. Nah, saya ingin tahu nih. Pak. Kalian kan nganggep yang atas itu lebih bagus daripada yang bawah ya? Iya Pak. Nah, bisa jelasin nggak resolusi yang di atas itu berapa, yang di bawah itu berapa? Terus misalnya kalau yang atas itu di zoom, yang bawah juga di zoom, bagus pecah-pecah yang mana? Pecah yang di bawah Pak. Pecah yang di bawah. Nah, itu kenapa? Kok bisa pecah yang bawah? Karena Nah, saya tuh lebih pingin yang seperti itu ya. Jadi yang dikatakan bagus itu misalnya resolusinya berapa kali berapa, sedangkan yang jelek itu berapa kali berapa, kayak gitu. Nah, terus yang bagus itu di zoom-nya itu maksimal berapa kali zoom. Yang bawah itu apa, yang bagus itu berapa kali zoom, kayak gitu itu. Oke? Oh iya Pak. Nah, sip. Mungkin yang lain juga yang belum kayak gitu juga ya. Jadi ini mungkin dibikin tugas saja, nggak apa-apa. Jadi 2 gambar seperti tadi itu, terus dilihat yang jelek itu biasanya ukuran resolusinya berapa kali berapa, terus yang bagus berapa kali berapa. Menurut kalian itu minimalnya berapa, maksimal berapa, kayak gitu. Terus baca itu deh. Zoom-nya itu misalnya kalau yang bagus itu kalau zoom-nya berapa kali itu masih kelihatan bagus. Kalau yang jelek itu zoom-nya udah cuma 5 kali zoom kali aja mungkin atau berapa itu dia udah jelek kayak gitu itu. Udah kelihatan kotak-kotak. Jadi dijelasin ya. Oke, mungkin gitu boleh aja. Saya tambahin sedikit lagi nggak Pak? Yang tadi gambar saya. Boleh. Tadi yang lebih tajam itu 635 kali 574. 635 kali 574. Oke, satunya lagi. Sebentar Pak. Oke. Kalau yang satunya lagi 424 kali 570. Oke, sip. Nah, itu nanti coba dibikinin Word ya. Dibikinin Word terus ditulis. Oke? Oke, Pak. Sip. Ini Mbak Tika, kenapa Mbak Tika? Kita semua berteman. Ini berarti saya sama Mbak juga berteman ini? Iya. Iya. Ya udah, oke. TTM-an boleh nggak Pak? Apa? TTM-an? Maaf Mas, ini bukannya apa-apa ya. Tapi saya masih suka cewek Mas. Mohon maaf ya Mas ya. Oke, mungkin gitu aja untuk pertanyaan hari ini. Ada yang bertanyakan lagi? Bapak kalau misal itu foto yang di HP atau di kamera bisa nggak? Yang bisa banget. Misalnya kalau kalian punya foto sendirian,
foto yang kalian foto sendiri itu juga nggak masalah. Enggak, Pak. Ini kan di kamera kan ada ISO sama aperture. Kan? Nah, apakah sama dengan yang di video game? Kan kalau di video game kan pakai FPS, frame rate per second. Apakah sama yang dipakai di kamera sama yang di video game? Pakai ISO apa enggak gitu, Pak? Oke. Video di kamera itu kan juga bisa ini ya ngambil video ya. Nah, di kamera pun juga misalnya kalau kita mau ambil video itu kan pasti harus ngatur ISO, F dan lain-lain. Speednya berapa kayak gitu itu kan. Jadi sebenarnya sama. Cuman kalau misalnya kita mau bikin video game, dia kan langsung berdasarkan frame rate-nya. Sedangkan kalau misalnya yang di real kita ambil action itu ya, film action kayak gitu itu, dia berdasarkan F dan lain-lain, ISO dan lain-lain kayak gitu itu. Pas standar pixel paling minimal bagus itu berapa sih? Nah, itu coba kalian cari sendiri. Tugas yang sekarang itu saya pengen kalian bisa mengerti standar yang bagus itu seberapa, standar jelek itu seberapa. Oke? Oke, Pak. Apa-apa gimana? Kalau aperture itu apa, Pak? Aperture, oke. Itu adalah bukaan di kamera. Jadi makin gede angkanya, dia biasanya makin gelap. Maksudnya cahayanya Cahaya yang masuk. Lebih banyak apa sedikit? Jadi ini enakan praktek sih. Besok aja deh. Besok saya bikinin PPT nanti biar kalian lebih jelas. Oke deh. Sip. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan sekian. Jadi untuk mempertajam suatu gambar dengan mempertajam warna dari yang ada dari suatu gambar itu ya, Pak? Iya, betul. Itu tambahan yang sebelumnya saya tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Senang saya kalau misalnya ngajarin yang udah ngerti kayak gini. Saya berasa kayak nggak usah ngajar ya. Oke. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Saya tunggu grup WA-nya ya. Nanti saya dimasukin ke grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Terima kasih, Pak. Pak. Iya, sama-sama.